Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikril karim wan nabiyil azim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majlis al-ahdhar Allah masih memberikan kita ini rezeki lidah, rezeki mata, rezeki telinga. Walaupun al-fakir telat, ya mudah-mudahan tetap dapat pahala, tetap dapat keberkahan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan itu pada tempat-tempat yang luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan orang akan mendapatkan keselamatan di awal di akhir. Dan kebetulan ini tawakuf sementara majelis Ustaz Rahmat Ramdhani, yang nanti pada Syawal insyaallah dibuka lagi. Yang sudah barang tentu kita ini hidup terus, nggak ada selesai-selesainya. Nanti ya mati terus, bersambung lagi ke alam barzah terus, sampai mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fakir hormati Khadimul Majlis Sirrul Ahdhar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan urusan, Allah istiqomahkan, Allah tetapkan iman Islam ihsan. Dan kepada Pak RT, kepada Ayahanda Ustaz Rahmat, mudah-mudahan selalu dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, disatafiahkan badan. Dan kepada keluarga Ustaz Rahmat Ramdhani, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus disatafiahkan badan. Dan kepada antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah qabul hajah, Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita itu ada 5 jari di tangan. Ada 5 jari di tangan. Jari itu ada ibu jari, ada kelingking, jari manis, jari tengah, terus telunjuk. Nah, telunjuk waktu sholat digunakan ini apa? Yang paling pokok. Karena dikatakan di sana nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terus kama sholaita, tahiyat akhir, ya, salat. 5 jari digunakan banyak manfaat. 5 jari. Rasulullah suruhkan kita utamakan sebelah kanan nih, tangan sebelah kanan. Sedekah ke orang sebelah kanan, nerima pemberian sebelah kanan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemampuan kita manusia ini pakai tangan ini, bukan yadai, bukan yang dikatakan tangan Allah. Tangan Allah di sana kuasa Allah. Kalau tangan kita ya tangan ini, 5 jari ini. Inama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kuasa Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, enggak ada sesuatu apapun kalau kita di badan kita, hati kita kepengen apa segala macam, ada yang ngalangin, ya. Tapi kalau Allah, enggak ada sesuatu apapun. Bila kehendaknya dijadikannya Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Inama amruhu idza arada syai'an. Tidak ada sesuatu pun penghalang yang bisa menghalangi kuasa Allah. Inama amruhu ayakul lahu kun fayakun. Maka Allah bilang, sebut Allah jadi, terus jadilah. Jadi 5 tangan ini, terus tangan ini, ya, tangan terus jari itu nanti bakal menjadi hisab tangan kita, ya. Nah, kalau kita banyak melakukan amal soleh, alhamdulillah, sedekah, Jumat loh, sholat Jumat itu kan ada celengan masjid, cemplungin, ya. Nanti di sana
Jadi amal sampai yaumil qiyamah. Sedekatun jariyah, ngalir terus. Al-Imam Sunan Haji Sahib Jurumiyah. Jurumiyah ini satu ilmu jurumiyah. Terus alfiyah ada lagi. Satu kelas alfiyah, kelas jurumiyah, segala macam. Luar biasa. Jurumiyah ini artinya yang ngalir. Itu ilmu nahwu, harokat, tentang hijaiyah, huruf-huruf, kalimat-kalimat, bahasa Arab, bahasa Quran. Nah, itu nahwu. Dengan 5 jari terus nulis segala macam yang manfaat. Nulis kerja tulisan segala macam. Tangan ini digunakan buat sesuatu yang sedek, jujur. Kerjanya bagus, nggak korupsi, nggak ngambil haknya orang, nggak segala macam manfaat. Tangan manfaat. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia, khalaqal insana bi ahsani taqwim. Segala-galanya istimewa, segala-galanya pas. Tangan, mata, telinga, segala-galanya. Bianna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan Zainul Makhluqat, sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang ada yang nggak ada tangannya, misal segala macam kena musibah atau husnudzon. Kenapa? Karena kita ini masih diberi Allah sesuatu yang bisa dikemana-manakan begitu. Kalau dia udah Allah beri seperti itu, maka kekurangan seseorang, orang nggak bisa ngelihat. Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu nggak bisa ngelihat. Beruntung, kenapa? Karena dia punya kelebihan daripada kekurangan. Kenapa kelebihan? Karena di dunia ini dilaknat. Kalau kita punya sesuatu di dunia ini, kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Ya. Kenapa? Karena Allah segala-galanya yang ada di hati. Terus dikatakan seperti itu, tangan ini ada orang yang tangannya ini mulia. Tangannya mulia kenapa? Karena ia murah hati. Hatinya tawadu bil makna al-ma'rifah. Dalam arti ia bermakrifat, salat, sujud, segala macam, hatinya tawadu, tangannya nunduk. Tangannya selalu murah. Dan tangan yang dimaksud segala macam yang dikerjakan badan, bukan kuasa maksudnya. Kuasa megang Quran, wudu, segala macam. Dikucek-kucek tangan, pakai tangan ini. Pakai tangan, amal berniat dari hati. Terus pakai tangan, dikucek-kucek itu air, ya, dibasuhkan ke muka. Terus mengusap itu 2 tangan, ya. Luar biasa. Nah, di antara itu nanti cahaya dari wudu yang dipakai orang ketika Anda mengerjakan sholat 5 waktu, itu menjadi cahaya. Imam Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin. Ihya dikatakan nanti di sana di akhirat itu akan menjadi cahaya orang yang berwudu itu, setiap tetesan yang wudunya yang terbuangi itu. Allahumma sholli ala Muhammad itu. Jadi bukan yang nempel di diri kitanya gitu. Menjadikan orang itu yang berwudu di belakang barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Aulia, tangan aulia sama tangan kita ya sama-sama manusia tangan, cuman dia Allah berikan keutamaan. Wali min auliyaillah. Wali itu dari aulianya Allah. Kalau wali-walian ya walinya setan. Nah, kenapa? Karena aulia ini disebut wali karena diwalikannya Allah kepada fulan itu, orang itu. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah mengatakan segala sesuatunya, hatinya lain. Berarti tangannya lain. Berarti kakinya lain. Cara mendengarnya lain. Allah menjadi pendengaran setiap hamba yang soleh. Allah berdekat dengan hamba yang sabar. Orang yang sabar minas sabirin. Tapi dilihat muhsinin, orang yang mempunyai kualitas hati ini bagus, hatinya bagus, ihsan. Dan Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Oleh Sabtu Durar, Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan Rasulullah sebaik-baiknya manusia. Ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Khalqa wa khuluqa, dari mulai sifat segala macam akhlak dan hatinya. Kalau kita melihat cermin, dilihat sesuatu di kaca, diri kita melihat kita. Andai kata Rasul melihat di cermin, ya tetap Nabi Muhammad yang dikatakan Zainul Wujud, sebaik-baik wujud yang Allah jadikan, walau itu di saat Nabi berbentuk nur ataupun begitu zat itu
di dalam sifat-sifat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah sampai secara hakikah Rasulullah lahir ketika 12 Rabiul Awal. Ini bulan Nabi Muhammad Sya'ban. Dikatakan kuasa kita tangan kita ini di bulan Sya'ban ini yang menentukan kalau masuk ke pintu surga dibuka ya pakai tangan ya. Terus kenapa kalau ada pintu itu istilah itu dikatakan kias, ada pintu di sana itu dibuka menggunakan tangan ya. Terus baca Quran, tadarus segala macam ya pakai tangan ya. Buka keran wudu juga pakai tangan. Begitu membasuh muka yang tangan itu tawajjuh bil ma, ketika wajah itu melihat air dengan niat, dengan menyatakan ini untuk membersihkan diri dengan berwudu, dan terus tangan terus yang mengusap ke muka. Ini tangan ini kuasa luar biasa ya. Dan di situ ada 5 jari, setiap kanan 5 jari, kiri 5 jari ya. Allah berikan seperti itu. Ini ada jari yang besar jempol, jari yang kecil kelingking, jari kecil kelingking, jari yang manis. Jari yang manis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai keadaannya. Di saat kita melihat, mata kita melihat lima jari ini, kita melihat ini yang kelingking, ini yang jari yang ini, terus kita ngelihat mata kita bergerak mengikuti hitungan jumlah jari itu. Terus digunting kuku, digunting ada kuku-kuku di jari-jari yang Allah ciptakan itu. Terus pertama-tama Allah letakkan itu setiap tangan-tangan itu di rahim setiap ibu yang ngandung, terus lahir sampai Nabi Allah Adam alaihi salam langsung Allah buat minatin dari tanah, dari 7 macam tanah, ada 7 lapis langit. Allah jadikan badi'us samawati wal ard, Allah menjadikan langit bumi fi sittati ayyam, dalam hitungan 6 hari. 6 hitungan Allah jadikan itu 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai sab'at tibak, langit ke-7, 7 atap, ada 7 langit begitu. Terus Allah tembuskan di sana udara itu. Semua langit, 1 langit, kedua langit, ketiga langit, ke-7. Wallahu alam yang kedua ini di mana? Ya, karena digambarkan malaikatnya Allah, andai kata ditaruh di dunia ini, 1 malaikat sebesar ini bumi dunia ini, 1 itu hanya mahkotanya 1 malaikat ya. Jadi di mata kita kecil, di mata kita besar sampai nggak kejangkau ya, sampai nggak kelihatan saking susahnya, tapi di mata Allah kecil karena malaikat Allah makhluk yang Allah buat dari nur. Kita manusia dibuat dari tanah. Malaikat dibuat dari cahaya yang sifatnya malaikat selalu taat kepada Allah. Maka terus wudu, setiap tetes segala macam, memang sholat disanding malaikat, orang-orang soleh, wali-walinya Allah diperhatikan malaikat, diistighfarin malaikat. Kenapa? Karena Allah ridha, Allah mengangkat derajat orang itu menjadi walinya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Hasan Sadili, Syekh Saman Al-Madani, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Keramat Empang Bogor, Abu Saleh bin Abdullah Alatos, wali-wali Allah. Kenapa? Allah bagi-bagikan berkah. Allah berikan kesenangan hati. Allah tutup segala macam jalan-jalan kesusahan. Allah hentikan segala macam sesuatu yang buntu. Allah tembuskan segala macam yang terhijab-hijab. Kenapa? Karena Allah meridhai. Di antara disebutkan itu yang Allah memberikan kedudukan aulianya Allah yang enggak dipunya sebagian daripada makhluk Allah, manusia semacam kita ini. Dia diberi kelebihan Allah, la yahzan, dia enggak sedih, la khauf, dia enggak takut. Kalau kita pasti sedih, kalau kita pasti takut. Lah iya, kenapa? Karena Allah zat khalik yang menciptakan. Bayangkan kita ngerti tangan kita ngerti tangan kita ini bisa untuk kita gunakan segala sesuatu yang manfaat atau tidak manfaat. Bagaimana kehendaknya Allah? Enggak, Allah berikan kebisaan, Allah beri akal, disuruh wudu, salat, begitu salat terus cukup yang ngerti agama, begitu ngerti sujud ruku, terus yang ngerti nanti bakal mati. Begitu mati ngerti masuk ke alam barzah. Begitu masuk itu di situ tuh. Di dalam itu tanah itu tuh, di situ barzah, di situ dikatakan, di sekitar situ tuh dikatakan seperti itu. Begitu terus ya Allah angkat, Allah keluarkan lagi. Terus dikumpulkan di satu padang mahsyar.
di sana itu. Dan terus apa? Tangan-tangan yang menerima amal. Amal yang dikatakan ini dari apa? Dari dia pinter apa? Jaga melihat jempol segala macam. Selawat diselawatin. Tangan diselawatin segala macam yang menyelamatkan. Terus ia pegang kitab itu dengan tangan yang benar. Yamini dengan tangan kanan yang benar. Kalau dia taruh di sebelah kiri tangan, oh berarti ini orang amal-amalnya nggak diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus dimasukkan ke neraka, diazab. Fathuanar, Allah buka itu neraka. Orang yang digolongkan Allah apa munafik, orang Islam tapi nggak benar, ya. Atau orang yang syirik menyekutukan Allah. Ini dosa yang besar, yang paling besar dikatakan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kutu, menyekutukan, bukan kutu rambut, bukan. Menyekutukan itu ada sesuatu yang menggugurkan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Terus diukur segala macam amal-amal selama di dunia ini. Amal apa segala macam. Ini Sya'ban ini nisfu 15 Sya'ban dikatakan dijumlahkan semua amal-amal. Dijumlahkan semua amal oleh malaikat Allah, dijumlahkan 15 ke depan sampai nanti tahun depan ini mulai lagi berbuat lagi amal-amal terus sampai nisfu lagi. Dikatakan sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lalu Ramadan dikatakan syahrul mubarakah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ibadah makhluk langsung kepada Allah. Di sana itu Allah langsung yang memperhatikan setiap hamba-hambanya di bulan Ramadan. Tapi pengkhususan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah spesial. Karena Nabi Muhammad yang dikatakan bahwasanya huwa basyarun lakal basyar. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Terus dikatakan huwa nur. Nabi itu cahaya sebelum Allah jadikan qabla yakhluqa Adam. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Terus apa mendapat syafaat Nabi Muhammad, digenggam tangan kita sama tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau dikatakan orang mendapatkan sentuhan jari jemari Rasulullah, kelembutan ya, tangan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Ali bin Muhammad al-Habsyi ketika membuat maulid, dipegang tangan lembut Habib Ali oleh tangan lembut Rasulullah SAW, dituntun itu nulis Alhamdulillah Gawi Sultano Al-Wadhi Burhano, maulid itu luar biasa. Kenapa? Itu dikatakan syafaat Rasulullah SAW. Begitu dipegang dengan tangan yang benar, begitu selamat akhirnya dia melihat malaikat Ridwan alaihi salam tersenyum. Kenapa? Karena sedekah selama dunia, nggak bakhil, dia nggak pelit, orang nggak ngunci mati hati. Nggak ngunci mati hati ini orang yang apa tuh, yang nggak sayang sama harta. Harta ini akan menenggelamkan apabila ya pasti begitu. Jadi harta ini akan menyengsarakan apabila pasti begitu. Pasti menyengsarakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wamal hayatu dunya ilal mataul ghurur. Dan harta dan dunia itu hanya menipu. Di sana mataul ghurur, al-mufassir mengartikan itu khada, yaitu menipu. Dunia itu gak bakalan bisa nyenengin. Dunia itu memang bakal ditinggal sampai masuk ke dalam, sampai dikuburin itu mayit, dikuburin di dalam tanah itu, dikuburin itu mayit, ya. Saking itulah dunia mal'unatan wa ma fihi. Lah terus wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, kita orang-orang saleh yang berharap menjadi saleh, orang yang mempunyai cahaya karena wudu, karena salat, orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitu ngelihat itu nanti apa sesuatu segala macam, mata ini kebawa terus sampai ke alam kubur. Begitu mendengar sesuatu akhir hayat nanti, begitu merasakan sesuatu sampai kebawa ke alam kubur. Terus segala sesuatu nikmatnya salawatan, baca maulid, baca ratib, terus ta'lim segala macam itu, dan Isra Mi'raj segala macam, tawakufan segala macam, pengajian itu nikmat. Begitu nanti di dalam kubur itu kebawa semua sebadan menjadi pertolongan hamba yang saleh. Karena apa? Melaksanakan dia sudah hak-haknya Allah, dan apa? Dalam bermasyarakat dia ngerti bahwa Allah memberikan mata untuk melihat mata yang lain, untuk melihat apa yang dilihat mata orang itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah mengatakan, andai kata kita mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka kita yang berbuat baik kepada tetangga.
tetangga itu sebelah rumah, ya. Tetangga itu sebelah rumah. Terus ghairahu, dan selainnya, dan selain tetangga, selain sebelah rumah, atau tetangga ini 40. Dari mulai rumah sebelah rumah 40 rumah. Nah, itu tetangga. Terus selain itu segala macam. Sampai yang ujung sana selainnya itu. Nah, terus selainnya itu terus begitu sampai ke sana baru dirinya sendiri. Lah kalau rumahnya 1000 meter kan benar-benar ke sana, ya. Itu begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tapi kalau di rumah bagus, rumahnya benar-benar sederhana, segala macam ini itu istimewa. Kenapa? Karena nggak jauh-jauh, jaraknya nggak jauh-jauh, nggak butuh sesuatu yang menjadikan dia jauh kemana segala macam khayal. Akhirnya na'udzubillah itu mal, harta. Ya harta seperti itu. Wa mal wa hayatud dunia, terus kehidupan dunia. Hidup bawa sesuatu, mati gak dibawa sesuatu, yang dibawa cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mati yang dibawa Rasulullah, yang dibawa imannya kepada Allah, yang dibawa keyakinan bahwa kalau mati akan ditemui malaikat Israel, terus ditarik ruh, ya, seperti ditarik rambut dari air, gak sakit. Ditarik roh ini gak sakit. Nikmat luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan wali-walinya Allah terus hidup terus. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW setiap dibaca maulid Nabi Muhammad selalu hadir Rasulullah. Setiap dibaca maulid Simtud Durar, Nabi duduk sampai selesai dibaca maulid, terus Nabi pulang. Dibaca diba ketika asrakal Rasulullah hadir. Dan selainnya sahib maulid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang dikatakan Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sayyid Yusuf mengatakan faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ana bihubbi Ali Muhammadin. Anjing ashabul kahfi Allah masukkan surga karena ketaatannya kepada ashabul kahfi. Fa kaifa ana bihubbi Ali Muhammadin. Bagaimana aku dengan kecintaanku kepada keluarga Rasulullah. Di sana disebut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Yang Syekh Yusuf mengatakan aku belum pernah melihat zuriyah seperti Habib Ali ini. Dia betul-betul mengenali datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Habib Ali pernah mimpi Rasulullah, disuruh ibunya sampai ketemu Rasulullah, sampai ia qadha ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu karamah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Ra'an Nabi yaqdatan, melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Kenapa? Karena buat maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan dibuat itu langsung selesai, sebagian mengatakan agak lama. Begitu, dua-duanya benar ya, karena kalau bagian-bagian itu jadi satu udah begitu. Nah, terus malam terus siang, lah tawakuf ini Ramadan ini dikatakan bulan yang istimewa, bulan yang besar Ramadan ini ya. Kenapa? Karena Sya'ban sebelumnya, begitu kita masuk Ramadan nggak bakal ngelihat Sya'ban lagi, ya. Nanti Sya'ban lagi nanti begitu. Dirindukan Ramadan terus. Yang dirindukan umat Nabi Muhammad Ramadan. Wajib merindukan Ramadan. Iya, maksudnya wajib bukan berarti hukum, bukan. Maksudnya betul-betul berusaha kita supaya Ramadan ini dikangenin. Jangan Ramadan ditakutin, nggak makan, nggak minum. Ya, tapi dan dikatakan ini wali-walinya Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Imam Junaid Al-Baghdadi 3 bulan sebelum Ramadan udah nunggu Ramadan. 3 bulan sebelum bulan Ramadan. Dari mulai Rajab. Ya, itu begitu. Berarti ada sesuatu di Ramadan. Oh, banyak luar biasa. Fadilah puasa Ramadan ngalah-ngalahin semua puasa sunnah. Puasa Ramadan ini. Ya, Nabi Muhammad juga puasa Ramadan. Nah, dikatakan seperti itu. Kenapa? Itu 900 kali lipat pahala puasa di bulan Ashhurul Hurum. 4 yang Allah haramkan itu 900 kali lipat pahala puasa di bulan Ramadan. Begitu. Nah, bulan Senin Kemis luar biasa. Puasa Senin Kemis itu dikatakan pahalanya 300 dibanding hari-hari biasa. Terus Ashhurul Hurum di bulan yang 4 Allah haramkan sama juga begitu. Nah, terus di bulan Ramadan 900 kali lipat. Nah, itu luar biasa. Ramadan syahrul umati. Nabi Muhammad Rasul. Nabi mengatakan kepada kita umat. Lah kita sampai kapan mengatakan kepada kita ya kita ya umat ini kita. Iya. Apa Rasul mengatakan syahrul umati. Sebentar lagi ini kita ketemu bulannya kita. Kenapa? Karena Allah benar-benar menyaksikan
Setiap hamba di bulan Ramadan ini nggak sama dengan bulan-bulan yang lain, 11 bulannya itu. Dan terus kalau berhasil dapat Syawal, berkah ini apa ibadahnya sampai semua udah di bulan Syawal ini satu apa Idul Fitri itu kembali dia suci seperti bayi yang baru lahir. Ya, kalau orang murtad keluar dari agama Islam, dia syahadat lagi kehilangan pahala. Tapi kalau orang dikatakan mendapatkan hasiah fadilah Lailatul Id sampai Fitri itu ba'da sholat Fitri itu dia bagikan bayi tambah kelebihannya lagi. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW terus bertambah terus. Lah kalau dikurangi sama Allah ujian. Kenapa? Karena orang gak bakalan dia ngerti hidup. Gak bakalan Allah beri dia ngerti hidup. Kenapa? Karena Allah bisa memberikan kita satu jalan untuk kita nanti di akhirat. Allah menyiapkan surga. Allah menyiapkan nanti barzah bagaimana? Rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khairul makirin. Allah mengatakan, segala sesuatu yang Allah atur itu luar biasa. Allah mengatur segala sesuatu, orang hidup, tarik nafas, segala macam, sholat 5 waktu yang turun di bulan Rajab, perintah untuk dikerjakan kita. Begitu kita mendapatkan hasil, kan kita kan taat. Kita nggak ngerti sembahyang ini bagaimana kok nggak bisa ditinggalin. Kalau ditinggalin udah pasti dihisab. Ya, itu diantara itulah kebaikan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khairul makirin. Sebaik-baiknya ketentuan yang menentukan kita menjadi seperti apa, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kalau orang kepengen minta apa-apa, minta kepada Allah. Kalau minta kepada orang nggak dikasih, cuman nggak seperti permintaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Karena kepada orang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah, ya sesuai apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam min alamatil i'timad 'alal amali nuhsanu raja'i da wujudi zalali. Dikatakan kalau orang itu dia tanda orang dilihat Allah dalam keadaan dia berpulang kepada Allah. Nuhsanu raja. Pasti orang itu betul dia dalam keadaan berpulang kepada Allah inda wujudi zalali, ketika dia butuh sesuatu, dia merasakan hidupnya susah segala macam, ya berat hidupnya. Dan di saat itu, ini orang-orang yang Allah pilih, wali-walinya Allah, termasuk gurunya Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi. Kenapa? Karena begitu mereka itu meletakkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan semuanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, makan segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Begitu baca bismillah nih dirasakan sama dia, nih ngerti, oh ini ya Allah berikan ini ya segala macam. Terus jari-jari diperhatikan, sunnah pakai tangan segala macam. Pakai sendok ini luar biasa canggih, alat sendok, makan pakai sendok segala, pakai tangan kanan sunnah, luar biasa. Terus bersyukur, begitu kelar segala macam minum tangan kanan. Ini jangan sampai makan pakai tangan kiri, nanti ini tangan ini dipatah-patahin, dikubur nih tangan kiri nih. Terus minum pakai tangan kiri ya. Ini bukan akhlak, ini apa, pekerjaan setan. Karena kalau yang enggak dikerjakan kita dikerjakan setan. Kita disuruh Rasul pakai kanan, yang ngerjakan kiri setan. Aba wastakbara, iblis, laknatullah. Begitu alhamdulillah, begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minum segala macam, terus apa tuh? Dah itu ya. Gelegekan gitu, antok gitu. Nah, udah Rasulullah enggak pernah begitu, tapi kita begitu kan. Umat begitu, Masya Allah. Diberikan kesenangan. Rasulullah, tapi kan ada batas-batasnya kesenangan kita. Ada batas-batasnya, itu di situ kemuliaannya. Orang ketika Allah menghendaki sesuatu kepada apalagi wali-walinya Allah, aulia-aulianya Allah. Kalau wali-walinya Allah udah ngerasa sesuatu segala macam, rasanya semuanya udah apa yang dia rasakan udah gak sama seperti kita. Wallahu a'lam ya. Wali min auliaillah. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani misal, sultan aulia, raja walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, tangan Syekh Abdul Qadir Jailani ya yang Nabi sering doain tangan Syekh Abdul Qadir ya, sering didoakan apa kaki Syekh Abdul Qadir ya,
Terus Syekh Abdul Qadir mengatakan wali-wali itu semua ada di bawah telapak kakiku. Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan melalui wasilah Rasul Nabi Muhammad kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Diberikan apa tangan terkadang Husain bin Abu Bakar al-Idrus keluar batang. Tangannya bisa keluar dari kuburannya begitu. Tangannya bisa keluar begini nih. Kenapa? Karena Allah memberikan keutamaan kepada Habib Husain, magam keramat luar batang berwasilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, keberkahan di bulan Ramadan ya sama karena ada sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya Sya'ban, ya ada Sya'ban. Terus nanti ada Syawal setelah Ramadan. Terus Dzulqa'dah, Apit, begitu Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Hari raya besar, Idul Fitri. Di situ dia bersih, orang bersih. Idul Adha hari raya. Idul Adha itu hari yang besar, Idul Adha. Terus begitu tangan ini nanti dikafanin ya, posisi tangannya terus bagaimana Ustaz Rahmat ngerti nih kalau nganu mayit nih. Ambil mayit segala macam, mandikan mayit terus ngadep segala macam ke kiblat, ya ngadep segala macam begini. Lah ya belajar ngerti mati, sering-sering ziarah. Kalau kita sering ziarah ngerti kita nanti mati bagaimana, karena kita bakal di situ udah. Tapi kalau kepengen mati lah jangan, nggak boleh ya. Haram hukumnya, karena selalu disuruh meminta panjang umur. Kenapa? Karena dikatakan berkah ini ada di dalam umur. Nggak ada orang mati bisa mendapatkan berkah dari diri loh, bukan dari doa, bukan dari sedekah jariah, bukan dari amal anak keturunan, bukan, tapi dirinya. Nah itu rugi. Nah, rugi itu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Harus minta panjang umur. Kalau sakit minum obat. Pantangan yang dilarang jangan dijalanin, nggak boleh. Hati-hati, nanti bisa su'ul khatimah. Orang kalau melawan aturan kemaslahatan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.